dengan saya sendiri, Nazwa Ramadhani Marsoli, dan rekan saya. Dan saya Diana Afila. Dan saya Nadia Ismail. Kami dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Cairo. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ratnas SSMPD dan dengan pembahasan laras bahasa psikologi. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, pasti teman-teman sudah pada penasaran kan apa itu laras bahasa dan bagaimana sih kedudukannya dalam bidang psikologi? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait hal tersebut. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang khusus dipergunakan pada bidang tertentu. Sedangkan laras bahasa dalam bidang psikologi berfungsi sebagai penyampaian ilmiah untuk menjelaskan konsep, teori, proses mental, dan juga sikap profesional. Dengan penggunaan istilah teknis seperti kognisi, regulasi, emosi, persepsi, dan juga stres. Dengan contoh kalimat seperti stres merupakan respons psikologis terhadap tekanan yang dianggap melebihi kemampuan individu. Selanjutnya, teman-teman juga perlu tahu adanya karakteristik utama dalam penggunaan laras bahasa psikologi. Dalam laras bahasa psikologi memiliki ciri yaitu 1. Ilmiah dan objektif, kedua yaitu menggunakan istilah teknis psikologi, ketiga berdasarkan teori dan data, dan yang keempat yaitu penggunaan bahasanya jelas dan juga sistematis. Nah, untuk penggunaan contoh kalimatnya seperti ini. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, pengertiannya, bahasa psikologi sendiri baik dipakai dalam pendidikan, kuliah dan penelitian, maupun dalam pekerjaan profesional psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh penggunaan bahasa psikologi dalam konteks akademik dan praktik profesional. Nah, di sini ada contoh akademik. Contohnya variabel dependen pengertian nilai tingkat stres, sementara variabel independen adalah beban akademik. Menurut teori Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal. Nah, dari contoh profesional, intervensi yang diberikan berfokus pada peningkatan coping skills untuk mengelola stres. Jadi teman-teman, mengapa pemahaman terhadap laras bahasa psikologi penting bagi mahasiswa dan praktisi? Karena dapat membantu memahami teori, membaca jurnal ilmiah, dan melakukan asesmen, serta berkomunikasi secara profesional agar tidak terjadi salah tafsir. Contohnya, mahasiswa bisa memahami istilah seperti validasi, self-esteem, atau operasionalisasi variabel. Dan untuk praktisi, dapat menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tepat seperti klien menunjukkan gejala depresi ringan sesuai kriteria di DSM-5. Jadi, kesimpulannya adalah laras bahasa psikologi adalah ragam bahasa ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan perilaku dan proses mental secara tepat, objektif, dan berbasis teori. Dan bahasa ini dipakai dalam konteks akademik dan profesional agar komunikasi menjadi jelas, akurat, dan sesuai standar keilmuan psikologi.